Oke guys, jumpa lagi di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, jumpa lagi. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dan selamat berbahagia buat teman-teman yang sampai saat ini masih nongol, masih setia, masih stay tune di channel ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah melihat video-video konten-konten saya yang mungkin kurang begitu berguna. Terima kasih, dan juga semoga meskipun dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki, keterbatasan ilmu yang saya punya, sedikit ilmu yang kita punya, kita bisa bermanfaat biar nanti kedepannya kita bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang lebih baik, tentunya untuk mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, di video kali ini saya tidak akan memberikan tema apapun, saya tidak akan memberikan tema apapun, saya tidak akan ngomong tentang masalah atau membahas suatu topik apapun, tapi di video ini saya ingin curhat dengan teman-teman tentang yang tadi saya alami gitu. Jadi langsung saja, karena juga setelah ini saya mau keluar, setelah ini saya mau ada acara, jadi langsung saja saya ingin cerita. Dan sebelum saya cerita, saya harap teman-teman tidak memberikan komen-komen yang kurang baik. Jadi kita coba untuk buka wawasan baru, kita coba untuk membuka hati kita coba belajar dari berbagai sudut pandang, kita coba untuk tidak saling menyalahkan satu sama lain, tapi kita buat pelajaran untuk diri kita pribadi agar lebih baik daripada hari kemarin, insya Allah. Baik teman-teman, langsung saja. Tadi saya itu gini, pada saat saya kerja dan saya itu bertemu dengan seorang wanita, dan wanita itu gambarnya seperti di thumbnail, ini gambarnya, atau ini gambarnya, ini gambarnya. Jadi ini wanita seorang penjual minuman di sebuah warung gitu ya. Saya tadi itu mampir ke sana, dan kalau teman-teman lihat, kalau kita lihat dengan mata zahir, tadi setelah saya foto dengan diam-diam, dan ternyata setelah saya buat story di WA saya, itu ada beberapa yang komen langsung mengejas atau langsung mengolok-olok wanita itu, atau langsung memberikan pandangan negatif kepada wanita itu dengan ada suara motor, bentar, langsung memberikan pandangan negatif tentang wanita itu gitu. Dan saya langsung menjawab, atau mungkin saya membalas oke gitu aja. Terus ada juga yang saya balas tanda tanya, ada juga yang saya balas tanda seru, ada juga yang nggak saya balas. Artinya banyak dari teman-teman yang masih hanya melihat zahirnya saja gitu. Jadi saya tadi ketemu dengan perempuan, dia penjaga warung. Ini ceritanya, dia penjaga warung, dan dia itu kalau teman-teman lihat di foto tadi itu badannya banyak tatunya, ada beberapa tato di badan. Terus juga pakaiannya seksi gitu ya, pakaiannya seksi. Terus juga dandannya sesuai apa ya, kalau kita lihat secara normal, laki-laki itu pasti tertarik lah, pasti kita langsung belok ke warung itu gitu. Karena mungkin itu salah satu manajemen pemasarannya dia, dengan berbaju seksi. Terus juga pokoknya dandan secantik mungkin biar pelanggan, kebanyakan pelanggannya itu laki-laki, biar mampir gitu. Dan kalau kita lihat secara dohir itu, mungkin saya tidak melarang teman-teman yang lain untuk langsung mengejas dia tidak baik, dia negatif, atau mungkin dia ada juga yang ngejas, oh itu ahli neraka gitu ya. Saya langsung dek gitu, ahli neraka. Padahal pada saat dulu ada cerita di zaman Nabi itu, pernah saya baca itu, pada saat ada seorang adik kakak, yang kakaknya ini alim banget, yang adiknya ini nakal banget ya, negatif banget pokoknya. Terus pada saat itu adiknya itu tetap melakukan kesalahan, dan kakaknya tadi bilang, kalau kamu terus seperti ini, kamu akan masuk neraka. Nah di situ terus muncul entah itu dalil, entah itu
entah itu apa, yang jelas coba teman-teman cari ceritanya itu. Terus apa, Tuhan itu tersinggung gitu loh. Kamu siapa kok bisa menentukan seorang hamba untuk dia masuk neraka? Apakah karena perbuatannya jelek atau bagaimana? Celakalah kamu gitu loh. Jadi untuk masuk surga neraka itu hak prerogatifnya Tuhan. Kita tidak bisa mengejas orang itu dengan satu kali pandangan atau dengan satu kali hanya yang kita punya, hanya yang kita tahu, karena apa yang kita tahu adalah terbatas. Kemampuan kita terbatas, yang hanya mampu segalanya adalah hanya Tuhan. Oke, kembali ke cerita lagi. Jadi ketemu perempuan itu, dan pertama kali saya lihat, oh dia kok seperti ini gitu. Hati kecil saya, mungkin ini untuk menarik pelanggan atau menarik orang-orang yang lewat biar mampir ke warungnya dia. Dia jual minum, jual kopi, jual minuman lah pokoknya, kopi bermacam-macam kopi gitu ya. Jadi mampir. Setelah saya mampir, saya duduk, saya pesen teh Milo hangat, susu hangat. Terus teman saya pesen kopi. Sedikit setelah itu kita diam, dan dua orang perempuan tadi itu ngobrol dengan pelanggan-pelanggan yang lain. Diajak ngobrol, dan seperti yang dilihat di thumbnail itu ada tato di sini. Terus pokoknya seksi banget. Kalau kita normal, laki-laki normal pasti menggok gitu, pasti menggok ke warungnya kalau tahu seperti itu. Oke. Setelah pelanggan agak sepi, hanya beberapa, saya tanya, rumahnya di mana? Oh, di daerah sini. Kalau sampean Mbak, rumahnya di mana? Di sebelah sini. Kita cerita banyak awal mula kenapa dia kok jadi seperti ini, terus sampai bagaimana dia akhirnya menjual atau berdagang atau berjualan dengan cara seperti ini, yang mungkin kebanyakan orang menganggapnya negatif. Kalau kita lihat hanya dari sekilas saja. Setelah itu cerita sedikit latar belakangnya dia bagaimana dulu, pada saat dia pendidikannya bagaimana, keluarganya bagaimana. Akhirnya cerita semua. Hampir 1 jam saya di situ mendengarkan ceritanya, dan saya sempat kaget dan sempat saya berpikir, kira-kira kalau saya yang berada di posisi itu, kira-kira mungkin tidak kuat untuk menjalani kehidupan masa lalunya seperti apa yang diceritakan. Jadi dia itu cerita sambil sedikit apa ya, belum sampai nangis, tapi matanya sempat berkaca-kaca dengan proses yang lama. Jadi saya ngomongnya itu dengan pelan-pelan, bagaimana caranya agar dia tidak sampai tersinggung, bagaimana caranya agar dia tidak sampai mengejar saya itu, oh saya dihakimi, saya diadili, ditanya aneh-aneh. Bagaimana caranya dia tidak berpikiran saya akan menguak semua yang ada di dalam kehidupannya. Tujuan saya apa? Yang pertama, saya mencari ilmu dan ingin tahu gitu loh. Sebelum saya berpikiran negatif atau menganggap dia negatif, saya kepingin tahu kenapa alasan dia sampai seperti ini gitu. Dari mulai latar belakang dia cerita, keluarganya cerita, terus pendidikannya dia cerita. Jadi dia itu yang satu kakak, yang satu adiknya ibunya. Jadi bukan adik kandung, tapi apa ya, keponakannya gitu. Sama-sama bertato, sama-sama seksi gitu ya. Di warung daerah sini aja gitu, daerah sekitar. Kalau dari rumah saya mungkin berapa, mungkin 20 kiloan atau 15 kiloan lah, 15 sampai 20 kilo. Jadi ngobrol banyak, cerita banyak, sampai di suatu titik dia cerita masalah orang tuanya, keluarganya. Pada saat itu saya lihat matanya berkaca-kaca, dan akhirnya tidak terasa waktu sudah 1 jam lebih saya di situ, dan kopi saya hampir habis. Ya, dia cerita, dan
itu tadi, saya merasa kalau saya berada di posisi dia pada saat itu mungkin saya tidak kuat, gitu. Padahal saya laki-laki, dia perempuan. Intinya, ini saya ringkas ya, ini berapa menit? 10 menit. Ini saya ringkas. Jadi kesimpulannya, setelah kita ngobrol panjang dengan dia, setelah kita tahu latar belakangnya dan pendidikannya, semuanya hampir cerita semua ke saya, ternyata gini teman-teman. Ini sedikit ya, pada saat dulu masa kecilnya dia, pada saat sekitar umur SD itu keluarganya sudah broken home. Orang tuanya terjadi pisah dan sebagainya, terus ditinggal oleh ayahnya, bapaknya, hampir dua-duanya mirip. Bapaknya, setelah itu ibunya itu berperilaku yang mungkin kurang baik di mata dia pada saat dia masih kecil. Kurang baik ya, jadi saya tidak susah menjabarkan, kurang baik di mata dia, dan mungkin tidak sepantasnya berperilaku seperti itu di anak yang mungkin masih umur SD. Setelah itu dia sekolah sampai SMP. Sekolah SMP sudah dengan perhatian orang tua yang kurang maksimal kepada anak. Perempuan ini ya, perempuan, dia tidak punya saudara kandung maksudnya. Setelah itu SMP, setelah selesai SMP dia tidak melanjutkan sekolah. Setelah itu dia menjadi SPG. Setelah itu dia melalang buana dengan tujuan, nggak punya tujuan yang jelas di hidupnya, tidak ada tempat untuk bersandar, tidak mempunyai mungkin pengetahuan atau pendidikan, tidak mendapatkan fasilitas pendidikan yang sebagaimana pada umumnya. Akhirnya dia sampai sekarang di umur berapa ya tadi, kira-kira saya lupa, nggak tanya umurnya, sekitar 19, 20, 21-an lah, hampir 20, 21-an, 21 tahun dia kerja seperti ini hanya untuk menyambung hidupnya, karena dia tidak punya skill lain, tidak punya fasilitas atau ilmu yang cukup untuk bekerja di tempat lain. Lingkungannya juga dari kecil itu sudah kurang baik. Orang tuanya juga tidak memberikan pendidikan, tidak memberikan pengetahuan yang baik kepada dia. Setelah itu dia sempat juga menjadi istilahnya itu lontang-lantung. Dia nggak tahu arah, nggak tahu apa. Akhirnya dia ditolong oleh seseorang yang punya warung tadi untuk dipekerjakan di warung tadi, menjaga atau menjadi pramusaji warung tadi, membuatkan kopi, terus menemani ngobrol orang yang mungkin ngopi ke situ. Artinya hanya ngobrol ya, di sini real ngobrol. Karena saya tanya, di sini kalau ada orang beli minum itu biasanya ngapain aja sampean? Ya hanya ngobrol aja mas, ngobrol, kita temenin ngobrol macem-macem lah, kita temenin ngobrol bagaimana caranya orang itu bisa nyaman dengan kita, dengan obrolan kita sok kenal, sok dekat gitu aja. Meskipun orang baru yang datang, pokoknya kita sok kenal, sok dekat, kita ngobrol. Terus juga bagaimana caranya orang yang setelah datang ke sini itu datang lagi besoknya gitu loh, karena kita asik diajak ngobrol. Hanya itu teman-teman, pengakuan dari dia, kita nggak boleh suudzon. Dan ternyata yang membuat saya itu terenyuh, dan membuat saya itu masih menganggap masih kaget gitu. Jadi saya itu tadi kesana habis duhur, saya dari sana mungkin jam 2-an, jam 3 asar terdengar adzan. Itu musik yang tadinya keras banget di warung itu dimatikan oleh dia. Terus yang tadinya kita ngobrol seru itu dia ngajak berhenti. Bentar mas, berhenti dulu. Lu kenapa? Ada azan. Bayangkan ada azan. Dia berhenti ngomong, musik dimatikan, dan dia nggak ngomong, udah dia diam aja.
ada adzan, mas kita diam dulu mendengarkan adzan. Bayangkan, saya langsung tek, hati saya langsung tek. Saya aja yang mungkin seperti ini, kadang kalau ada adzan itu ya mendengarkan, tapi tidak. Bayangkan ya, sekarang kita lihat yang wanita seperti itu, notabene kita kebanyakan melihat itu nakal dan sebagainya, ternyata mendengar adzan dia mendengarkan dan volume musiknya langsung dimatikan. Itu yang membuat saya, ya Allah, gitu kan. Jadi saya langsung tek gitu hati saya. Artinya gini teman-teman, apapun yang kita lihat secara zahir itu belum tentu itu yang terjadi. Apapun yang kita lihat secara mata telanjang kita itu belum tentu itu yang sebenarnya. Bisa tahu dia punya hubungan khusus dengan Tuhan, bisa tahu dia punya hubungan atau mungkin kemesraan khusus dengan Tuhan di jam-jam tertentu yang kita nggak tahu. Bisa jadi dia punya 2 rakaat yang seperti saya tulis di story saya WA tadi. Bisa jadi dia punya 2 rakaat di sepertiga malam dengan Tuhan. Bisa jadi dia tetap sholat meskipun keadaannya bertato dan sebagainya. Kita tidak tahu itu. Makanya tadi untuk teman-teman yang langsung komen positif ke mengomeni story saya di WA, ya janganlah seperti itu gitu. Kita ya mungkin secara pandangan luar itu mungkin ya negatif gitu, tapi jangan langsung kita mengejas seperti itu. Itu juga makhluk Tuhan, itu juga apa ya, dia punya kesempatan untuk berbuat baik. Kalau orang seperti itu kita anggap jelek dan kita langsung mengejas dan tidak mau untuk berkomunikasi, menjaga jarak kita, itu menurut saya menjaga jarak kita untuk mengejas dia itu ahli neraka sampai ahli neraka, dia itu pokoknya jangan dikembuli, jangan ditemani, nah terus bagaimana caranya dia itu mungkin bisa untuk berbuat lebih baik, meskipun kita tidak punya kewenangan untuk mengubah dia, dan kita juga tidak bisa sebenarnya untuk mengubah dia, tapi minimal dia kita berikan ruang agar dia tuh nyaman, agar dia itu lama-kelamaan mendapatkan hidayah dengan mungkin doa kita dan doa kita semua, tanpa mengejas dia. Oke, kita memberikan dia teguran, kamu salah dan sebagainya, nggak apa-apa, tapi dengan cara yang benar, dan kalau bisa kasih solusi. Jangan hanya menegur, jangan hanya menyalahkan, kasih solusi. Oh kamu salah, harusnya gimana? Lu nggak tahu, pokoknya kamu salah. Itu kan nggak baik gitu loh. Kebanyakan sekarang itu orang-orang kita itu hanya bisa menyalahkan, hanya bisa menegur, hanya bisa menghardik, hanya bisa mengejas yang negatif tanpa ada solusi. Nah, orang-orang seperti ini tuh kalau menurut saya perlu kita dampingi, meskipun mungkin kita juga bukan orang baik ya, kita juga bukan orang baik, tapi kan kita sedikit punya ilmu untuk sedikit saja berniat untuk apa ya, paling tidak itu ya sedikit punya keinginan membuat dia lebih baik, meskipun kita bukan orang baik, tapi kan niat kita seperti itu. Jadi kalau teman-teman melihat orang seperti itu, entah itu ini tadi kebetulan contohnya wanita penjaga warung ya, yang berpakaian seksi, bertatoan, terus juga loyal kepada pembeli, itu langsung teman-teman mengejas jelek. Jangan seperti itu. Kita belum tahu bagaimana dia sampai di titik itu. Kita tidak tahu latar belakang dia kok bisa sampai seperti ini. Kita tidak tahu masalah dia. Kita tidak tahu masa lalu dia bagaimana sampai dia seperti ini. Kita tidak tahu, dan langsung kita mengejas, menyalahkan dia tanpa ngasih solusi. Itu kan ya kurang baik gitu loh. Kalau Anda nggak bisa ngasih solusi, jangan mengejas. Loh, kalau nggak ditegur kan dia malah ngerusak dan sebagainya, auratnya dibuka dan sebagainya. Kita nggak punya, menurut saya kita nggak punya kewenangan untuk mewajibkan seseorang itu menutup aurat. Kalau saya, terus kalau ada wanita membuka aurat di depan kita harus ngapain? Dia tundukkan kepala saja atau mengalihkan pandangan.
tanpa menyalahkan dia dan tanpa mengejas dia, kamu salah. Meskipun salah ya, meskipun salah, tapi cara kita harus benar. Kalau kita tidak bisa ngasih solusi, lebih baik kita tundukkan kepala saja. Itu menurut saya lebih baik daripada kita langsung mengejas sampai ngomong ahli neraka lah. Loh, kita tuh siapa? Anda tuh siapa sampai ngomong dia ahli neraka? Loh, Anda siapa? Kan banyak cerita-cerita di zaman Rasulullah dulu itu wong pelacur nulungi ngasih minum anjing aja masuk surga kok. Bukan berarti harus jadi pelacur, enggak ya. Artinya apa? Kita masuk surga pada itu haknya Tuhan. Dan Tuhan pernah ngomong, sebanyak apapun amalmu, jangan bangga. Sedikit, sebanyak apapun dosamu, jangan putus asa. Karena saya memasukkan kamu ke surga itu bukan seberapa banyak amalmu. Saya memasukkan kamu ke neraka itu bukan seberapa banyak dosamu. Saya memasukkan kamu ke surga itu karena saya cinta kepadamu sebagai hambaku. Artinya bukannya kita kok jangan ibadah, jangan, bukannya gitu. Kita tetap harus ibadah. Dan bagaimana caranya hubungan kita sesama manusia kembali lagi tetap baik. Tidak mengejas orang itu langsung ahli neraka, tidak. Itu menurut saya kurang. Kita siapa gitu aja, kita siapa sampai mengejas orang itu ahli neraka, jangan. Jadi pesan di video ini, sharing saya atau curhat saya, pesan di video ini, kalau kita semuanya melihat orang yang kelihatannya mata luar kita langsung dia negatif, jangan langsung beranggapan dia jelek, jangan langsung beranggapan apalagi saya lebih baik daripada dia, jangan. Kita belum tahu ya, kita belum tahu, ini masih proses gitu loh. Jangan langsung beranggapan dia ahli neraka, jangan. Kita belum tahu, mungkin saja besok atau lusa dia mendapatkan hidayah dan akhirnya dia benar-benar taubat. Siapa tahu saja kita yang mungkin menganggap diri kita baik sekarang, besok tiba-tiba menjadi murtad, naudzubillah, mendalik. Karena kita tidak tahu perjalanan kita ke depan seperti apa, tapi kita tetap berusaha lebih baik. Jadi jangan mengejas orang itu pada saat kita melihat saja. Dampingi dia, doakan dia dengan batas-batas atau kemampuan-kemampuan yang kita miliki gitu loh. Jadi pesannya di video ini seperti itu. Jangan mengejas orang seenak jidat kita saja, seenak jidat kita saja. Tuhan lebih suka tangisan seorang pelacur dengan taubatnya seorang pelacur daripada tasbihnya orang yang merasa dirinya baik, merasa dirinya saya ini ahli surga, saya ini orang baik, saya ini pasti masuk surga, dia neraka. Tuhan lebih senang taubatnya orang yang pelacur atau orang yang nakal. Lah kalau kita sebagai orang yang mungkin dititipi Tuhan ilmu sedikit ini menjadi semena-mena dengan saudara kita yang mungkin belum terbukakan untuk jalan ke Tuhan, terus kita salahkan, nah, terus yang mengingatkan dia siapa kalau bukan kita? Minimal kita doakan dan kita tidak mengejas dia negatif. Mungkin cukup sekian teman-teman curhatan kali ini. Ini saya curhat dan semoga saja bermanfaat lah ngocehan saya mungkin. Terima kasih sudah menyaksikan ya, terima kasih sudah menyaksikan, dan semoga kita semua dijauhkan dari rasa diri saya selalu baik, rasa diri saya baik dia jelek, rasa membanggakan diri sendiri, rasa yang terlalu sombong dan sebagainya. Semoga kita dijauhkan dari hal seperti itu dan semoga kita rukun semuanya, hidup berdampingan dengan rukun, melaksanakan tugas-tugas perintah-perintah agama dengan nyaman tanpa ada perkelahian di antara kita. Oke? Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.